Halo Sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PPATK. Senang ketemu lagi di pagi hari yang cerah ini bersama saya M. Natsir Konga di acara Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Sudah hadir Bapak Kusyarensyah, Eksekutif Direktur Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Selamat pagi Pak Kus. Selamat pagi Bang View. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah Sobat PPATK. Pagi hari ini kita diskusi tentang fintech, financial technology. Apa sih fintech itu? Nah, ini sekarang yang banyak sudah dipakai ya oleh masyarakat. Artinya untuk memudahkan penggunaan transaksi dengan menggunakan teknologi yang modern ya, Pak Kus. Ya. Dan ini luar biasa loh Pak Kus, pertumbuhannya. Betul. Kami mencatat di tahun 2019 saja Pak Kus, itu fintech memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional itu sekitar 60 triliun. Ya. Atau ya dari persensi masih kecil memang, ya. Tapi jumlah ini meningkat 131% ya. dari tahun sebelumnya di angka 25,97 triliun. Kemudian di tahun 2020 ini sumbangan fintech ke produk domestik bruto tadi ini cukup tinggi sekalipun di masa pandemi. Ini kan luar biasa ya Pak. Betul. Nah, satu sisi perkembangannya bagus, tapi di sisi lain kita tahu penjahat itu sebuah makhluk yang inovatif Pak. Jadi kalau udah bersentuhan dengan teknologi segala macam, banyak cara mereka untuk melakukan kejahatan dan lain-lain ya. Nah ini kami bersyukur ya Sobat PPATK, Pak Kus sudah hadir di sini, bisa menjelaskan ke kami Sobat PPATK di sini bagaimana fintech itu dikelola ya, dan misalnya bagaimana masyarakat supaya tidak dirugikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Silakan Pak Kus. Ya, terima kasih Bang View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat sejahtera semua Sobat PPATK. Terima kasih atas undangan dan kesempatan untuk berbagi pada pagi hari ini. Iya. Ya, tadi seperti yang disampaikan Bang View itu benar sekali, bahwa fintech ini katakanlah mungkin sejak 7 tahun yang lalu ya, di dunia itu menjadi satu tren. Menjadi satu tren bagaimana layanan keuangan itu menggunakan teknologi tinggi dengan tujuan supaya masyarakat bisa menggunakan layanan keuangan dengan cara yang lebih simpel. Nah, sebagai contoh beginilah. Kalau fintech sendiri sebenarnya kan asalnya dari financial technology. Jadi bagaimana layanan finansial menggunakan teknologi. Sebenarnya kan kalau ditanya orang nih Bang View, dulu kan katanya itu apa bedanya ATM? ATM sebenarnya fintech juga, financial technology, tapi teknologinya teknologi ATM. Teknologi ATM itu kita kalau perlu mengambil uang, kita harus keluar dulu. Jadi kita harus punya kartu dulu ya, Bang View ya. Punya kartu, kita harus keluar dulu ke bank atau ke tempat ATM center, ambil uang di sana. Itu sudah 1 kali 24 jam. Ya, 7 hari seminggu itu sudah bisa. Tapi selama ini kita harus datang ke bank ya. Tapi harus kita datang. Sebelumnya kita harus ke bank, sekarang bisa ke ATM. Nah, dengan fintech sekarang udah nggak perlu lagi jalan. Kita nggak perlu lagi keluar, nggak perlu lagi bawa kartu. Kalau mau ngambil uang atau mau bayar sesuatu, mau belanja, tinggal buka handphone, buka aplikasi, lakukan transaksi. Nah, itu sebenarnya itu ininya. Jadi teknologinya fintech ini menjadi heboh karena fintech ini itu sudah betul-betul hari-hari
ada dalam genggaman tangan seseorang. Jadi orang bisa gunakan itu kapan aja. Sepanjang ada internet. Nah, sepanjang kuncinya nomor satu ada internet. Kedua ada gadget. Ya. Jadi trennya itu emang smartphone atau gadget gitu ya. Atau minimum itu kita harus ada laptop atau PC, komputer. Nah, di dunia ini Indonesia ini beda antara negara maju, negara berkembang nih. Kita negara berkembang ya. Kalau di negara maju yang rame fintechnya itu satu payment untuk bayar, untuk bayar membayar. Yang kedua investment atau wealth management. Nah di Indonesia itu perkembangannya sedikit berbeda. Paymentnya betul, ya sudah terjadi revolusi fintech. Kalau menurut Profesor Renal Kasali itu revolusi silent. Revolusi diam fintech di Indonesia. Tiba-tiba yang namanya GoPay, yang namanya Oppo itu sudah lebih besar daripada Flash, daripada T-Cash ya. Itu sudah lebih besar tanpa ada ribut-ribut, tanpa ada rame-rame. Itu satu. Jadi kedua, di Indonesia beda dengan negara maju, bukan investment atau wealth managementnya, tapi lendingnya. Jadi pinjamannya yang tumbuhnya seperti yang disampaikan tadi Bang View. Tumbuhnya luar biasa. Jadi betul kontribusi terhadap GDP juga tinggi. Tahun lalu 2020 fintech itu di saat sektor keuangan itu zero growth atau bahkan negative growth, perbankan misalnya. Perbankan atau multi finance atau asuransi. Kami fintech lending itu bisa tumbuh 27%. 27% ya, tumbuh di saat pandemi. Dan pandemi ini sendiri mulainya kan Maret ya. Maret, April, Mei, Juni itu kita emang turun. Tapi mulai September itu sudah di atas kondisi pencairan. Itu sudah di atas sebelum pandemi. Jadi sekarang sudah di atas rata-rata di sebelum pandemi. Itu fintech. Kenapa? Karena kita ya sekarang dengan adanya social distancing, pandemi ini banyak orang membatasi diri untuk bertemu secara langsung. Ya, layanan yang bisa memberikan layanan melalui handphone, internet tentu menjadi pilihan. Dan itu adalah momentum yang digunakan oleh fintech untuk tetap tumbuh, kontribusi positif terhadap ekonomi nasional. Begitu ininya. Nah, Bang View. Jadi memang pertumbuhan tadi fantastis ya. Fantastis. Tapi juga teknologi yang berkembang ini banyak juga dimanfaatkan secara kurang bijak gitu, baik oleh masyarakat ataupun pelaku kejahatan. Nah, Pak Kus dan kawan-kawan di fintech seperti apa untuk paling tidak menekanlah aman di sisinya fintech, pengelola fintech juga masyarakat. Baik, terima kasih Bang View. Jadi satu ya. Hadirnya fintech di dunia itu salah satu tujuan utamanya sebenarnya mau memberikan layanan kepada masyarakat yang unbanked dan underserved. Jadi sebagian besar masyarakat kita ini kan nggak bisa dilayani oleh perbankan, karena perbankan dalam rangka stabilitas moneter dan lain-lain punya persyaratan yang cukup ketat dalam memberikan layanan. Nah, disinilah fintech menggunakan teknologi masuk melayani masyarakat yang unbanked atau underserved ini. Nah, problemnya di masyarakat yang unbanked dan underserved jumlahnya besar. Inklusi keuangan kita menurut OJK itu sudah tinggi ya, 76%. Tapi problemnya remaja ke atas. Itu yang entry lah, yang baru, usia 15 tahun ke atas. Itu inklusi keuangan adalah masyarakat di atas 15 tahun yang sudah terakses dengan layanan keuangan dasar, apakah itu tabungan, apakah itu pinjaman dan lain-lain. Nah, masalahnya di Indonesia literasi keuangannya masih minim, baru 38. Inklusi keuangannya 76, literasinya baru 38. Jadi orang sudah punya ATM, sudah punya buku tabungan, bahkan juga mungkin sudah bisa pinjam, tapi nggak tahu manfaat sebenarnya itu apa, kemudian kedua resikonya apa, dan bagaimana memanfaatkan fasilitas itu dengan bijak. Nah, itu masalah literasi keuangan. Nah ini salah satu Pak, podcast acara kita pagi hari ini salah satu untuk
menekan gap literasi tadi. literasi Ya, tadi. betul, bagus sekali makanya Bang View. Saya juga senang sekali ada sesi di podcast ya di PPATK. Menurut saya ya ini memang harus kerja bersama ya, harus semua stakeholder harus gerak karena literasi gap ini itu punya potensi untuk merugikan masyarakat kalau nggak segera kita tutup, nggak segera kita tingkatkan. Karena orang nggak tahu. Sebagai contoh misalnya dia tahu fintech, ya kan? Masyarakat sebagian besar taunya itu pinjol sekarang kalau di fintech ini. Pinjaman online. Padahal kalau buat kami itu pinjaman online itu ada dua. Ada yang terregister di OJK yang melalui prosedur ya mendaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kemudian juga daftar virtual account, escrow account di bank, ya kan? Kemudian kerjasama dengan digital signature. Jadi dalam rangka mitigasi risiko dan perlindungan konsumen, fintech yang terdaftar di OJK ini anggota kami. OJK itu LPP-nya ya, Lembaga Pengatur Pengawas dari Fintech. Ya, Lembaga Pengatur dan Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech. Itu ada aturan yang harus kita penuhi sebelum kita dapat terdaftar atau izin untuk beroperasi. Dan itu syaratnya sangat ketat. Ya. Nah, ada yang di sisi ini sekarang yang melalui jalur ini ada 148 itu anggota asosiasi kami. 148 itu sudah berizin atau sudah terdaftar dan berizin? Oh, jadi ada dua kategori. Ada dua. Dia terdaftar dan berizin pun dia sudah bisa operasional. Karena nggak ada bedanya. Bedanya adalah kalau berizin itu dia ada peningkatan modal untuk berizin. Kemudian ada syarat comply untuk terintegrasi dengan supporting ekosistem. Dia harus sudah full kalau sudah berizin. Nah ini di sisi lain. Sebentar Pak. Terus apa beda berizin dengan terdaftar? Kalau dia cuma terdaftar tadi sedikit udah dijelaskan. Kalau terdaftar punya nggak masyarakat risiko untuk menggunakan yang fintech yang terdaftar tadi? Pada dasarnya kalau sudah terdaftar itu dia sudah bisa beroperasi, dia sudah melewati filter OJK. Fintech yang sudah terdaftar bisa beroperasi melayani masyarakat. Ya. Nah, karena kan fintech ini kan beda. Fintech ini kan beda dengan bank. Kalau bank itu menyalurkan 200 miliar, itu menjadi aset dari bank. Kalau bank menyalurkan pinjaman 200 miliar, ini resiko ini pinjamannya ada di bank. Nah, kalau di fintech sebenarnya esensinya kami mempertemukan antara pemodal atau yang memiliki dana dengan yang membutuhkan dana. Jadi fintech ini hanya mempertemukan saja. Mempertemukan, tapi fintech kemudian melakukan seleksi dulu, Bang View. Seleksi peminjam mana yang baik, peminjam mana yang grade resikonya A, B, C, D. Ini pemilik dana juga sama, dia juga pilih, saya mau pilih yang grade resiko yang mana. Yang resiko tinggi mungkin trade off-nya bunganya tinggi, ya kan? Resiko tinggi, return-nya tinggi, ya kan? Kemudian resiko rendah, return-nya juga rendah. Dia tinggal pilih sesuai dengan selera portfolio yang dia mau. Kalau saya mau, saya ini orangnya safety player, konservatif, tentu saya cari yang resikonya rendah, ya kan, walaupun returnnya juga rendah. Tapi ada juga kebanyakan milenial itu sukanya yang resiko tinggi supaya dapat besar, kan gitu ini. Nah, jadi itu kita di fintech itu yang terdaftar di OJK kita harus comply. Dan resikonya apa dengan yang terdaftar dengan yang berizin? Pada dasarnya sebenarnya tidak ada risiko yang signifikan. Cuma kalau yang terdaftar modal usahanya itu lebih kecil. Jadi dia tidak bisa lebih ekspansif dibandingkan yang sudah berizin. Kalau berizin modal minimumnya itu 2,5 miliar. Jadi dia bisa lebih ekspansif, ya. Tapi dia memang kalau fintech itu kan dia nggak menanggung resiko pinjaman. Yang menanggung resiko itu yang pemilik dana. Nah itu mungkin bedanya kenapa
aspek terdaftar dengan berizin itu tidak terlalu signifikan beda risikonya. Ya, itu di situ karena pinjaman itu bukan oleh fintechnya, tapi pinjaman itu milik dari pemilik modal. Jadi perusahaan fintech itu hanya menyiapkan sarana prasarana teknologi. Sarana prasarana teknologi, kemudian menyiapkan, dia melakukan seleksi, skill seleksi kredit scoring atas orang yang akan pinjam, ya. Kemudian dia juga melakukan fungsi administrasi, dia juga menerima, mengelola masalah pembayaran pinjaman, ini yang ngatur. Jadi sebenarnya kuncinya misalnya salah satunya dari lender atau pemilik dana, dia akan pilih tempatkan dananya pada fintech yang menurut dia paling dia percaya untuk menganalisa mana grade resiko borrower, mengelola bagaimana penggunaan teknologi pembayaran kembali. Kan orang yang punya dana kasih pengen harus dibalikin. Di situ harus ada teknologi perbankan, teknologi di aplikasinya. Tentu pemilik dana akan pilih yang terbaik sehingga dananya aman. Nah, kemudian apalagi resiko ya, kalau memang sekarang ini Bang View, masyarakat jadi agak dibingungkan. Ada yang berizin, ada yang terdaftar, ada yang ilegal. Oh, ini yang banyak bermasalah, yang ilegal ini mungkin ya. Padahal sebenarnya yang jadi masalah itu yang ilegal ini. Kalau yang ilegal ini dia nggak ikut channel, nggak ikut saluran bisnis, mengikuti aturan dari otoritas keuangan, jasa keuangan, atau lewat BI juga nggak. Jadi dia punya inisiatif buat aplikasi, tayang di Play Store, ya udah. Nah, inilah yang apa sih yang membedakan antara yang ilegal dengan yang legal, register ataupun berizin tadi. Bedanya adalah karena mereka tidak mengikuti proses untuk terdaftar menjadi layanan jasa keuangan di bawah otoritas jasa keuangan, mereka jadi nggak concern dengan perlindungan konsumen. Mereka nggak concern dengan standar misalnya penetapan bunga. Kalau di kami kan ada maksimum bunga yang boleh maksimum pengenaan biaya yang boleh diberikan kepada peminjam. Nah, tapi keberadaan sejatinya dia bisnis juga. Artinya bisnis dilakukan, dia buat aplikasi untuk berbisnis murni atau ada unsur ingin menipu dan lain-lain. Nah, itu kita nggak tahu, tapi kemungkinannya kan ada. Jadi kalau kata ini ya, kalau mau bisnis betul-betul bisnis, ya kan, kenapa sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak melalui channel yang resmi, channel yang ini apa namanya, yang formal? Kenapa harus pakai channel yang non formal atau channel yang kami bilang ilegal? Ya kita nggak tahu, mungkin mereka juga ada motif di situ, apa namanya, ya macam-macam ya. Ini menarik sekali Pak Gus ya, banyak sekali masyarakat yang sudah mengalami apa ya istilahnya itu korban dari pinjaman online. Saya mau kasih gambaran Pak Gus ya, tetangga saya, orang yang masih muda ya, baru bekerja, dan kita tahu ya bangsa kita ini kebanyakan konsumtif. Jadi dengan kemudahan yang ada, dia pinjam, dia konsumtif, beli HP dan lain-lain. Nah kemudian ini singkat cerita dia tidak terbayar. Lalu kemudian jaringan persahabatannya di medsos itu digerakkan oleh pelaku pinjol ilegal tadi untuk menekan sehingga sampai stres berat gitu. Betul. Dan itu banyak sekali masyarakat yang saya baca mengalami yang seperti itu. Betul. Nah ini kan satu sisi kan juga merugikan Pak Gus dan kawan-kawan sebagai pengelola fintech yang berizin, yang terdaftar ya. Karena masyarakat tadi itu Pak nggak tahu dia. Karena ada gap literasi yang tinggi tadi, dia samakan yang ilegal sama yang tidak. Yang gitu. Sama-sama mau pinjemin uang kan gitu ininya. Nah jadi ini sekarang masalahnya Pak, bagaimana supaya masyarakat juga tidak menjadi korban. Pak Gus dan kawan-kawan sebagai pelaku fintech juga dapat beroperasi secara baik gitu. Nah, ini apa solusi yang bisa dilakukan? Jadi ada dua cara lah. Satu cara kita melakukan
tidak pernah berhenti melakukan edukasi, sosialisasi tentang fintech ini. Memang masyarakat yang unbank, underserved itu begitu besar. Katakanlah ya kalau sekarang ya puluhan juta dan bahkan ratusan juta kalau untuk sekarang kan gini, 76% itu literasi inklusi keuangan dari masyarakat dewasa yang di atas 15 tahun itu sekitar ada 185 juta. Jadi 76% dari 186 juta itu sudah literate, sudah inklusif. Tapi belum tentu literate. Karena literate-nya tadi baru 38. Jadi 38 itu selisihnya berarti 40%. 40% dari 180 berarti sekitar hampir 60 juta masyarakat dewasa kita itu tidak tahu, tidak literate tentang jasa keuangan. Apalagi jasa keuangan digital. Nah, jasa keuangan aja dia nggak literate. Karena apalagi jasa keuangan digital yang kata orang online ini, pinjaman online ini. Jadi challenge-nya adalah edukasi literasi, dan makanya kami juga sangat salut juga ini dengan PPATK punya inisiatif untuk literasi ya, untuk sosialisasi juga fintech ya. Kepikir juga. Tadinya kami pikir wah ini tugas kita di fintech, tapi ternyata pemangku kepentingan, berbagai pemangku kepentingan juga punya concern yang tinggi. Misalnya di PPATK ini. Satu itu. Jadi kita nggak pernah berhenti, kita diwajibkan oleh OJK untuk sosialisasi itu minimum 12 kali setahun. Jadi 12 kali 148. Jadi itu mereka harus sosialisasi di kampus-kampus, di komunitas usaha UMKM, kemudian di macam-macam, di pengajian, itu juga kita sosialisasi, mengedukasi bahwa ada layanan pinjaman yang menggunakan teknologi yang harus dibedakan dengan pinjol. Nah, pinjol ilegal itu karena dia tidak mengikuti aturan, dia menagih dengan cara yang kasar. Dia tadi seperti yang Bang View sampaikan, mereka kalau ada orang yang terlambat, dia langsung buat WhatsApp group, buron pinjol dia buat, buronan pinjol. Isinya itu adalah orang-orang terdekat kita, paman, ayah, ibu, ya kan, ketua RT, guru ngaji, semua ada di situ. Dikasih tahu, ini terlambat bayar, padahal baru terlambat 1-2 hari. Cara menagihnya itu kita nggak tahu dari mana kamu dapat nomor-nomor kontak itu. Nah, jadi untuk pengetahuan dari sobat PPATK, pada waktu mendownload ya aplikasi, di situ ada concern. Kita setuju tidak data di smartphone kita itu diakses oleh mereka. Nah, kalau kita setuju ya sudah, seluruh data di smartphone itu masuk. SMS, WhatsApp, call log, picture, gambar-gambar, semua dia di sana. Termasuk jaringan medsos ya? Nah, termasuk jaringan medsos. Nah, jadi juga mereka pada waktu kita ada keterlambatan bayar, dia tinggal gunakan itu. Dia akan akses kontak-kontak yang penting kita itu dalam rangka memaksa kita atau mempermalukan kita supaya kita bayar. Nah, caranya seperti itu. Untuk itu maka harus hati-hati. Kalau di kami, di fintech yang terdaftar di OJK, kami hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, location. Nggak boleh tuh ngakses gambar, ngakses WhatsApp, SMS, nggak boleh. Kita hanya boleh akses kamera. Kamera untuk apa? Kamera itu untuk selfie. Mikrofon untuk apa? Mikrofon ya untuk verifikasi. Location apa? Untuk tahu lokasi di mana. Cuma 3 itu aja yang kita gunakan dalam rangka untuk memperkuat credit scoring kita dalam menganalisa kelayakan seseorang untuk dapat fasilitas pinjaman. Nah, itu ininya. Dan kami nggak boleh mengakses phonebook itu dalam rangka untuk menagih. Jangankan mengakses phonebook, menagih saja kita sudah ada yang namanya pedoman perilaku, code of conduct. Semua yang 148 harus patuh dengan code of conduct itu. Menagih nggak boleh kasar, menagih nggak boleh mengancam, menagih nggak boleh ada unsur intimidasi, fitnah, dan lain-lain. Jadi kita dan kalau seandainya terjadi pelanggaran di kami itu ada yang namanya komite etika. Jadi
anggota kita sudah ada 6 yang disanksi oleh komite etika, dan sanksi itu cukup sangat berpengaruh terhadap kredibilitas, karena izinnya sampai dicabut apa enggak itu? Nggak sampai, jadi ada 4 tingkat memang. Tingkat 1 itu peringatan tertulis, kemudian peringatan tertulis dan publikasi ke masyarakat. Nah ini juga kalau platform digital kalau sudah dipublikasi di masyarakat sebenarnya sudah berat ya, karena dunianya bisnis kepercayaan, karena dunianya memang dunia sosmed, ya kan, online dan lain-lain. Kemudian ada lagi dihentikan keanggotaan sementara dan dihentikan keanggotaan permanen. Oke Pak Kus, fintech ini memberlakukan juga prinsip mengenal pengguna jasa nggak ya, seperti QIC? Harus. Sebenarnya kita ada 2 lapis dari QIC. Pertama, setiap fintech itu dalam transaksinya harus menggunakan infrastruktur perbankan. Jadi orang itu harus sudah punya rekening bank. Ya, jadi itu satu. Artinya apa? Kita harus sudah dilakukan seleksi awal di bank, ya KYC-nya. Kemudian bagaimana KYC di fintech sendiri? Nah, kita diwajibkan untuk menggunakan digital signature, tanda tangan digital. Nah, tanda tangan digital ini menurut PP 71 ya 2019 ini nirsangkal. Jadi kalau menggunakan tanda tangan digital itu nirsangkal. Artinya? Jadi tidak ada kesalahan. Jadi kalau yang memakai tanda tangan digital itu artinya orang yang memang punya password. Jadi kalau jadi passwordnya itu yang boleh mengakses digital signature itu adalah orang yang punya passwordnya, pemiliknya. Nah kalau password pemilik itu diambil orang, berarti ada 2 kemungkinan kan, dicuri atau memang disalahgunakan. Nah ini ini adalah KYC-nya. Jadi kita pakai dalam aturan tentang digital signature itu juga diharuskan ada eKYC. Nah, eKYC ini juga salah satu adalah prinsip pengenalan calon konsumen. Nah, itu kita sudah lakukan, dan apalagi sekarang ya kita juga sudah menjadi pihak pelapor untuk APU PPT ya, pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kita juga sudah masuk kami juga sudah punya, OJK sudah mengedarkan surat edaran untuk kewajiban kita untuk memperhatikan dan menjalankan aturan tentang APU PPT. Tapi tingkat pelaporannya masih minim tuh Pak Kus. Baru juga. Ini baru juga. Nah ini juga. Ini jadi salah satu juga poin dari Pak masih minim ya, kawan-kawan ya, untuk terus meningkatkan, karena ya Bang View. Untuk sama-sama kita menjaga, membangun rejim anti pencucian uang ini supaya berjalan secara efektif. Betul. Jadi kami, karena sebenarnya surat edarannya kan baru bulan ini disosialisasikan. Jadi kita sebenarnya belum. Nah Pak Kus, tadi kalau sudah literasi bagus gitu ya, melakukan koordinasi nggak dengan penegak hukum agar tadi saudara kita, sobat PPATK, jangan menjadi korban dari maraknya bisnis fintech ini. Ya, tadi saya jelaskan tuh ada baru satu sisi sosialisasi dan edukasi, ya kan? Itu kedua, kita juga kalau ada masyarakat yang mengadukan bahwa diperlakukan dengan cara yang tidak baik oleh tenaga penagih dari fintech, kami terima pengaduan. Kami punya namanya channel jendela pengaduan @afi.or.id. Masyarakat bisa mengadu ke sana. Yang mengadu itu bisa jadi faktanya adalah user dari fintech yang legal, bisa juga fintech yang ilegal. Nah, kalau fintech ilegal mengadukan ke kami, memang itu sebenarnya bukan porsi kami secara langsung, tapi kami lakukan follow up. Ada 2 follow up. Kalau kami lihat pengalaman atau perlakuan yang dialami oleh pengadu itu suatu yang keterlaluan, dan itu dilakukan oleh misalnya fintech yang terdaftar di anggota kami, kita support untuk diadukan ke polisi. Problemnya kan memang masyarakat sulit.
Iya. Pinjaman 500.000, 1 juta. Kalau mau lapor ke polisi, ongkos transportasi umumnya aja udah mahal, untuk beli bensinnya juga udah, pertamaknya udah mahal gitu ya. Iya. Nah, makanya kita juga memberikan bantuan, dukungan kalau ada masyarakat yang ingin mengadukan dan ada bukti-bukti, fakta-fakta bahwa mereka diperlakukan dengan cara tidak baik, kami di asosiasi juga bisa mendukung, dan kami kerjasama dengan aparat kepolisian untuk Kemana itu masyarakat mengadu? kalau masyarakat mengadu bisa sebenarnya bisa di mana saja, mau di Polsek, di Polres. Tapi kalau di Jakarta bisa di Polda Metro, di bagian cyber, atau di bisa juga langsung di ini cybercrime di Polri, Mabes Polri. Kalau asosiasi fintech sendiri membuat nggak semacam call center pengaduan? Kami ada, gitu? call centernya adalah 140 505. Oke. Itu adalah untuk sobat 14. PPATK. Jadi kalau ada merasa sobat PPATK merasa dirinya atau keluarga, sahabat terdekat dilakukan dengan cara yang tidak baik, bisa diadukan ke 140 505. 140 505. Ya. Nah, di situ kami nanti akan minta Ya. identitas. Selama berkenan untuk memberikan identitas yang pengadu, maka kami akan lakukan proses. Prosesnya kalau yang diadukan itu anggota kami akan masukkan ke majelis etika. Oke. Tapi kalau yang diadukan itu yang ilegal, itu kami nggak bisa proses dengan majelis etika. Tapi kami akan proses dengan membantu kooperatif mengadukan ke kepolisian. Nah, Pak Kus, terakhir mungkin pertanyaan kami, bagaimana fintech, asosiasi perusahaan fintech ini menjaga agar fintech tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang? Ya, jadi betul nomor 1 ya Bang Vio ya, nomor 1 kami berterima kasih, kami juga beberapa kali mendapatkan edukasi, pembekalan ya dari PPATK, kemudian juga dari Departemen APU PPT di OJK juga tentang bagaimana sih kita fintech itu bisa berperan untuk mencegah tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satu yang paling penting adalah kita harus tahu, kami semua harus tahu bahwa jabatan dan profesi-profesi apa saja sih yang potensi untuk bisa masuk sebagai channel dari pencucian uang. Nah, sebenarnya dari sisi fintech terkait dengan pencucian uang itu lebih relevan kalendernya. Jadi kita harus mapping nih, gimana APU PPT ini masuk ke fintech. Oke. Jadi dari sisi lender itu potensi sekali untuk masuk dalam konteks pencucian uang. Artinya apa? Artinya ya kita harus punya alert ketika lender itu, ya kan, lender itu dari background atau dari kondisi-kondisi profesi tertentu. Nah, itu juga kita harus awas, kita harus lebih teliti, lebih hati-hati. Jadi jangan cuma sekedar, wah kita senang dapat lender, wah ini mau masukin berapa, 1 miliar, 2 miliar misalnya. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi bagian dari tindak pidana pencucian uang itu. Karena kalau kita fintech ini menjadi jalur atau bahkan memfasilitasi dari pencucian uang ini, tentunya kita juga akan disulitkan fintechnya, akan terikut-ikut dengan proses dari pencucian uang yang dilakukan oleh si kriminal ini. Kemudian yang kedua, dari sisi borrower, sensitivitasnya adalah pendanaan terorisme. Ada sensitifnya di situ. Karena orang yang dari lender tertentu bisa jadi kirim jumlah tertentu itu kepada borrower tertentu yang tujuannya sebenarnya bukan untuk keperluan personal, bukan untuk tadi dia beli handphone atau keperluan usaha, tapi karena ada motif yang tadi yang kita identifikasi sebagai terorisme. Nah, awareness inilah yang menjadi hal penting yang harus yang kami ketahui dan menjadi satu dasar bagi fintech untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme ini.
Oke Pak Kus, sudah banyak pencerahan ya untuk Sobat PPATK. Jadi kami berharap Sobat PPATK setelah mendengar penjelasan dari Pak Kus Syahriansyah, Eksekutif Direktur Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, jangan ada lagi Sobat PPATK yang menjadi korban, khususnya korban dari fintech yang ilegal seperti pinjaman online dan lain-lain. Semangat Sobat PPATK, terima kasih buat Pak Kus yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?